Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Himaba, Kata, Kita, dan Sastra. Seperti biasa, Himaba selalu mengundang tamu-tamu spesial. Dan kali ini lebih spesial lagi karena ada anak-anak kecil cabai rawit. kecil apanya nih, kecil masih muda udah banyak prestasi ya, tapi udah berprestasi. Kita langsung aja sapa. Jadi mereka ini adalah pemenang juara 1 lomba debat bahasa yang beberapa pekan lalu kampus kita khususnya jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mengadakan lomba dalam rangka Bulan Bahasa. Gimana tanggapan kalian tentang kampus kita dulu deh? Gimana? Dari saya ya? Iya. Ya, boleh. Dari Ria. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Rian Saputra, biasa dipanggil Rian. Saya kelas 12, jurusan IPA di SMA 1 Rangkas Bitung. Tanggapan saya tentang lomba kemarin ya, kalau lomba kemarin itu bagus, menarik juga karena lomba-lomba yang kayak gini nih biasanya siswa-siswa itu cari, termasuk saya gitu kan, sebagai wadah untuk berekspresi juga gitu. Terus untuk kampus ini ya, saya dengar kampus ini kan kampus biru ya. Iya, kampus biru seperti Iya. Kita juga biru. Kita juga biru. Sedunia itu. Gimana tanggapannya? Bagus sih, fasilitasnya juga memadai dan enak juga kampusnya. Walaupun kampus kecil ya, tapi kecil-kecil cabai rawit seperti kalian. Kita itu benar-benar bangga sekali bisa lomba di sini. Buktinya kita ikutan lomba di sini dan kita mempersiapkan dengan sepenuh hati bahwa akhirnya kita bisa menjadi juara. Namanya siapa? Kalau saya Leona Faris Pratama, biasa dipanggil Leona. Leona. Kalau yang ini? Ya, Baptista Yohana Valen, bisa dipanggil Valen. Valen. Kalau menurut Valen gimana nih tanggapan Valen tentang jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Iya, terlebih dahulu saya ingin ini ya, pertama-tama sebelum ikut lomba saya kan belum pernah kesini. Tapi setelah ikut lomba jadi saya bisa tahu seperti apa nih STKIP, kampus STKIP selama ini dibilang-bilang orang-orang. Dan saya berharap juga semua orang tuh sama seperti saya, maksudnya bisa berkunjung ke sini secara langsung, mengenalnya secara langsung juga. Dan kami juga sebagai siswa SMA merasa terhormat banget bisa ikutan lomba debat, kayak bertemu dengan orang-orang yang hebat, bersaing dengan orang-orang yang hebat, dan bisa mengambil manfaat dari lomba ini. Dan saya harap lomba ini nanti bisa berkembang terus setiap tahunnya dan ada variasi lain yang tadi itu seperti ya pengen apa tuh? Variasinya pengen apa? Ya, jadi Pendidikan Bahasa Indonesia bisa lebih banyak programnya. Lomba-lombanya. Iya, lomba-lombanya. Iya, seperti kayak teka-teki silang seputar bahasa Indonesia, kemudian cerdas cermat seputar bahasa Indonesia gitu. Jadi orang-orang yang mau ke jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia bisa semakin tertarik dan menganggap bahwa Pendidikan Bahasa Indonesia itu harus dilestarikan. Tapi asik sih ya kalau misalkan kita nanti tahun depan di bulan bahasa mengadakan teka-teki, terus materinya itu tentang bahasa Indonesia gitu. Menarik juga sih. Thank you loh udah ngasih ide secara tidak langsung. Nanti kita informasikan ke ketua Himaba-nya ya. Sebagai bentuk aspirasi juga sih. Iya. Bener-bener, tapi aku suka dengan ide kamu. Iya. Selanjutnya nih kita mau mendengarkan pendapat kalian. Mau nggak mau kan kita juga harus mengakui bahwa kita 2 tahun vakum itu bukan cuma program kita aja nih yang vakum dari Himaba, tapi memang 2 tahun ke belakang itu memang kita terjeda banget kan pendidikan kita. Dan kalian yang di SLTP, SLTA, terus kemudian bahkan sampai SD ini Semua sistem online, pendidikan ya. semua sistem pendidikan online kan. Artinya kalian juga vakum dong 2 tahun itu nggak ke sekolah, cuman di sekolah online. Gimana perasaan kalian tiba-tiba masuk terus tiba-tiba ikut lomba gitu? Gimana perasaannya? Kalau misalkan ikut lomba dari pas online juga ikutan lomba online tentunya, yaitu lomba karya tulis. Dan pas ketika masuk mungkin beradaptasi dulu, setelah itu cari-cari lagi lomba yang lain. Kalian satu tim
Iya, satu tim. Satu tim. Itu gimana caranya biar kalian kalau bisa satu tim itu? Satu Gimana? tim yang di lomba debat kemarin. Iya, nggak maksudnya kok bisa gitu kalian satu tim terus kalian ketemu gitu dan meraih juara gitu. Membangun Gimana chemistry membangun- mungkin ya. chemistry. Nah, Iya. Awalnya karena emang udah saling kenal aja kali ya. Oh, di sekolah juga udah saling mengenal. Iya. Karena kan kalau misalnya udah kenal makan enak gitu. Jadi mau ngomong istilahnya mau ceplas-ceplos juga kalau kenal mah ya Iya. enak aja gitu. Nggak terlalu sungkan Iya, gitu nggak ya. terlalu sungkan. Kalau misalkan orang baru kan kayak ada perasaan nggak enak lah atau apa. Kalau ini kan enggak. Jadi itu paling dari situ sih chemistry itu terbentuk karena udah kenal, Dari terus awal. udah deket juga gitu. Maksudnya udah nggak canggung lagi lah gitu. iya. Walaupun sebelumnya kalian itu 2 tahun vakum kan nggak ke sekolah. Udah ke sekolah tapi Enggak. Paling kita komunikasi lewat sosial media aja gitu. 1,5 tahun sih, soalnya pas kelas 11 itu pernah diadain sekolah online-nya itu 50%. Oh, Sesi, iya. Iya. Sesi gitu, Oh, sesi iya. pagi, sore gitu. Kalian tahu informasi tentang perlombaan di Himaba itu dari mana? Oh, kalau saya kan kebetulan minggu lalu sebelum perlombaan kemarin itu dilaksanakan, saya ikut sesuatu lomba di mana di situ mungkin kalah ya, tapi saya dapat teman baru yang mana pas udah pulangnya itu dia nanya ikutan lomba ini gak katanya. Di STKIP Iya, gitu Iya, di ya, STKIP. lomba. Ih, mana sih kayak gitu? Terus langsung dikasih tahu kayak gininya dan diajakin temen-temennya. Jadi pada mau. Nah, terbentuklah kita. Iya, Oh, terus gitu. iya. Tapi memang awalnya kalian memang dari tiga-tiganya langsung atau memang sebelumnya itu kayak masih banyak terus diseleksi gitu? Kalau untuk lomba ini kan karena sekolah kita ini belum ada eskul Lomba debat. ya lomba debat itu. Saya tidak katakan tidak ada karena saya katakan belum. Untuk saat ini mungkin belum, tapi nggak tahu ya di tahun depan. Siapa aja di regenerasi selanjutnya kan karena kita juga udah kelas 12. Iya. Nanti ada yang mencetuskan buat eskul debat gitu kan. Untuk sekarang sih seleksinya paling kayak yang berbobot-bobot aja gitu, kayak misalkan oh ini udah berbobot nih, oke kita masukin gitu. Ini potensinya bagus nih, oke kita masukin. Enggak seleksinya gitu aja sih, enggak seleksi yang kayak dari ekstra gitu, semua gitu enggak. Oh, jadi kalian inisiatif ya? Iya, inisiatif. Untuk Iya. mencari, untuk ikut, terus Iya. kemudian mencari teman-teman Ya. buat ayo kita sama-sama gitu ikut lomba ini. Berarti Iya. kalian inisiatif sendiri ya, nggak ada instruksi dari siapapun gitu. Ya. Iya. Ya, kita Keren cuma, loh. kita cuma Bener-bener dapat ya. info Keren terus loh itu. diajak siapa yang mau. Nah, Nah, kita mau. iya. Keren loh itu karena nggak semua siswa, aku rasa nggak semua siswa itu bisa dengan inisiatif sendiri ikut ini yuk, apalagi tidak ada bimbingan dari siapapun gitu ya. Artinya kan ini mereka itu atas dedikasi mereka. Hebat kali ini. Tapi kita dibimbing kok. Kalau bimbingan tetap ada. Tetap ada. Ya, kalau bimbingan tetap ada. Karena kan sebelum ikutan juga kan kita laporan dulu kan. Maksudnya kita dapat informasi, kita birokrasinya kita laporan dulu ke pembina gitu. Terus kata pembina, "Oh ya udah ikutan." Nah, setelah itu kita carikan orang-orangnya gitu. Nah, udah ketemu orangnya baru kita latihan. Gimana tanggapan sekolah kalian pada saat kalian kita mau ikut lomba nih? Gimana tanggapannya? Ya, welcome aja ya. Maksudnya silakan aja gitu. Tapi ya sekolah pesan kalau misalnya menang kalah ya udah biasa gitu. Paling itu aja sih. Berarti dari pihak sekolah juga sangat mensupport kalian Iya, ketika akan mengikuti. support Iya. aja sih. Kalian jurusan apa sih ininya? Kalau ini 2 IPS saya. Iya. Nah, biasanya sih kalau bahasa Indonesia itu jurusan IPA atau IPS juga kalau memang punya basic dasarnya Iya. bisa berbicara public speaking, itu tuh tanpa ada eskul juga sebetulnya Iya, bisa karena emang terarah. sudah diterapin juga sih sama pembinanya gitu. Kan pembina juga kan otomatis ngajar ya. Pembinanya kan bahasa Indonesia. Nah, ada materi debat kan ya di KD 10 di Iya. kurikulum kelas 10 gitu. Itu ada materi debat dan di situ pembinanya juga kayak seolah-olah
nyeleksi diem-diem gitu. Oh, Jadi iya, dari situ iya. bibit-bibitnya kayak ini nih cocok nih gitu. Iya. Jadi emang di sekolah kalian itu ini nggak tahu benar nggak tahu salah ya. Iya. Jadi menurut aku tuh di sekolah kalian itu guru bahasa Indonesianya selain mengajar itu bisa menyeleksi. Oh ini Iya. bagus nih. Iya, iya, Iya. Punya Basic skill gitu, nih, punya basic. basic nih Iya. gitu. Ngajar. Keren loh itu. Iya, ngajar sambil nyari potensi. Iya. Iya. karena Kalau menyeleksi sebenarnya mana nih bukan- anak yang Bukan bahasa Indonesia aja sih, semua guru juga Semua gitu guru sih. kayak gitu. Iya. Jadi biar nantinya tuh ketika ada event kayak gini nih, eventnya kan bisa dibilang mendadak ya. Iya. Ini kan eventnya waktunya kan nggak bisa kita ketahui. Siapa tahu misalkan tahun depan tanggalnya ganti, bulannya juga ganti gitu kan. Jadi kita nggak bisa memprepare itu dengan sistematika tanggal gitu. Nah, biar semuanya pada siap ya guru-guru juga itu melakukan hal yang seperti itu gitu. Jadi biar nanti ketika ada eventnya orang-orang tersebut dipanggil gitu buat diseleksi gitu. Guru udah tahu yang mana yang bakal Ya. yang cocok untuk bidang ini, lomba ini. Nah, sebelum kalian mengikuti lomba debat bahasa di kampus STKIP ini, langkah apa aja sih buat persiapan mengikuti lomba? Kita ini dapat infonya Hamin dua. Hamin dua sebelum pelaksanaan. Nah, habis itu kita langsung cepet-cepet daftar dan habis besoknya kita baru latihan. Hamin 1 baru latihan. Iya. nya cuman satu Hamin- hari Hamin satu. Hamin 1 latihannya baru Dan Hamin 1 ya. langsung dapet juara satu. Mantap. Ya gak apa-apa Kita juga sih, nggak cuma- nyangka kak. Hmm. Gimana? Apa? Ya Kayak kita nggak nyangka dan kita kan tadinya mikirnya kayak ini persiapan kita cuma segini, cuma sehari, tapi kita tetap bisa dan berusaha untuk memahami emosi gitu, memahami emosi debat, persiapan latihan. Nah iya betul. Kan kalau misalkan di debat itu, walaupun kita public speakingnya bagus, tapi kalau kita tidak mengerti tata cara debat, karena untuk lomba debat itu tidak sekonyong-konyong kita berbicara, betul nggak sih? Benar. Iya kan? Beda Dan banget sama kalian debat tahu itu gitu langsung. loh. Iya benar. Kalian mengerti aturannya, kalian tahu tektokannya di mana. Ya kita Kok cari aja sih dari YouTube banyak Oh, iya. media. Sumber YouTube Oh, iya. ya kalian Iya. ini. Atau tidak dari YouTube, terus dari mana lagi? Soalnya kan sebelumnya nggak tahu kalau misalkan di debat itu kayak gini gitu ya. Contohnya kita harus yang tim pro harus mendefinisikan dengan jelas Iya. porsi perdebatannya. Ya saya kira awalnya argumen-argumen biasa aja kayak gitu, ternyata tidak. Iya, ada waktunya juga kan. Iya. dalam Iya, dalam waktu. ininya. Dan kalian memahami itu memang dari guru bahasa Indonesia kalian atau memang kalian sebetulnya sudah punya gambaran debat itu seperti apa? Kalau gambaran ya, sebenarnya dari guru juga ada, dari kakak kelas juga ada gitu. Karena kita nggak kita ini ada prosesnya gitu. Nggak tiba-tiba Hamin 1 kita nyari googling di YouTube gitu. Kita cari cara debat gimana, besoknya debat terus menang. Sebelumnya ada prosesnya juga gitu. Jam terbang menentukan. Ya jam terbang. Iya pengalaman. Betul. Iya meskipun emang pengalamannya baru kali ini gitu. Maksudnya kita ikutan lomba event debat ini kali, tapi setidaknya prepare-nya itu dari sebelum-sebelumnya. Dari jauh-jauh hari Ya juga udah. gitu. Jadi Iya. kayak dari kakak kelasnya juga ngasih tahu ini loh kamu tuh kayak gini, ini kamu kayak gini gitu. Terus dari guru pembimbingnya juga dikasih tahu gimana caranya gitu. Jadi nah dari itu ya mungkin ibaratnya guru sama kakak kelas itu ngasih bahan baku lah ya. Nah, terus dari bahan baku itu kita diminta buat ngolah itu, diolah lagi gitu, dibikin sekreatif mungkin. Nah, dan hasilnya ya ini gitu. Kalau Hamin 1 langsung juara kan mungkin itu terkesan kayak instan banget gitu. Ya, jadi kita bukan mie instan. Mie instan aja harus Direbus dulu. direbus Ada dulu, olahan. air. Ada olahannya, iya. Ada olahannya. Terus kalian ini kan masuk nih masuk daftar. Terus kemudian membentuk tim dan kalian dari sekolah ke sini pasti kan ada beban di produk itu yang namanya Membawa nama baik nama sekolah. baik sekolah, apalagi sekolah SMA 1 Rangkas Bitung itu terkenal dengan prestasinya. Wah,
Kita harus mengakui itu. Iya, Kita SMA harus favorit mengakui ya, kalian SMA itu ya. Satu Rangkas Bitung itu terkenal dengan prestasinya. Dan gimana cara kalian itu membawa beban gitu, ada beban moral pastinya dong ketika kalian ikut lomba, kemudian dengan alma mater kalian di belakang itu seperti apa? Ada ketakutan nggak untuk kalah? Dari ini Iya. kalian gimana tanggapannya? Ya pastinya kalau ketakutan dan keraguan selalu ada ya, apalagi kalau saya sebelum mengikuti lomba kan kita pasti sudah mikirnya kemana-mana gitu Iya, ya. pasti. Tapi kembali lagi kalau misalnya lomba itu ada menang ada kalah. Tadi juga seperti yang rekan saya bilang, kalau misalnya guru kita tuh bilangnya itu kalau misalnya kalian lomba jangan lihat dari menangnya gitu. Kalau kalian udah usaha pasti bisa menang. Asalkan kita usaha kita maksimal pasti berhasil. Jadi kita yakin dari situ dan kita berusaha dengan baik sebaik-baiknya, kita lakukan effort dengan baik supaya kita bisa ya menampilkan yang terbaik, dan kita juga jangan mikirnya langsung ke menang, langsung memaksakan diri kita harus menang dan mencapai itu gitu. Yang penting kita sudah membanggakan sekolah, berusaha dan ingin menampilkan yang terbaik gitu. Sehingga Soalnya- kalian tidak terbebani dengan Iya, baik. kita harus menanamkan mindset seperti itu supaya kita bisa tampilnya dengan baik dan tanpa beban gitu. Iya. Bukan soal kita memang benar-benar kayak dari beban itu kita harus berhasil gitu. Soalnya kalau misalkan mau kita udah ikutan lomba juga itu udah membawa nama sekolah, nama Iya. baik sekolah. Oh. Iya, Iya, secara tidak ketika kita langsung. berusaha, ketika kita berusaha dan mau ikut. Kalaupun seseorang kalah itu bukan berarti kita menjelekkan sekolah kita. Iya, benar-benar. Ada pesan nih secara tidak langsung Iya. ketika kita kalah untuk membawa suatu apa ya di belakang kita ya institusi kita, terus kemudian kita kalah bukan berarti kita itu menjelek-jelekan gitu. Kita sudah membawa nama itu aja sudah membanggakan ya. Iya. Suka banget loh dengan cara kalian. Artinya kan kita juara gitu. Mindset sang juara yang beda. ya. artinya kan kita udah bisa bersaing gitu ya. Iya, terus menang itu bonus gitu. Menang itu bonusnya. Terus tanggapan sekolah kalian gimana saat kalian membawa kemenangan? Ya tentunya Bangga. bangga. Diarak keliling sekolah nggak? Setiap di Semansa Rangkas Bitung itu setiap hari Senin ada yang namanya Senin berprestasi. Jadi bener-bener. habis upacara upacara, itu kan dipanggil ke angkat depan, diumumkan dan dikasih Pialanya. ya, oleh reward. kepala sekolah. Oh. Secara tidak langsung itu apresiasi buat kita gitu karena Iya. dilihat Iya. oleh semuanya di lapangan itu dan kita merasa ya kita bangga gitu Bangga, sebagai iya. pemenang. Oh, keren Ini loh. loh ya, siswa yang Iya. berprestasi itu ya. Secara tidak langsung kita kan ditunjukkan oleh guru-guru dan semuanya. Orang-orang yang suka debat itu pasti mereka itu berpengetahuan luas karena mau nggak mau ketika debat itu kita itu bukan cuma bisa menampilkan public speaking yang bagus, tapi kita juga bisa tepat sasaran gitu menyampaikan poin-poinnya dan itu perlu yang namanya pengetahuan dan mereka ini juaranya. Bayang sih gimana pinternya mereka, gimana Orang yang suka cerdasnya mereka. orang yang suka debat adalah orang yang kritis. Iya. Wow. Karena kita harus melihat dari dua sisi gitu ya. Iya. Iya betul, ada yang suka kritis. Oke, selama perlombaan kemarin ada momen unik gak yang kalian alami? Momen unik. Iya, selama perlombaan kemarin. Atau selama prosesnya lah gitu kalian Dari Rian mungkin ada? Kalau saya momen uniknya ya itu tadi latihan cuman 1 hari. Latihan cuma 1 hari. Saya bukan 1 hari sih, setengah hari ya karena Oh, setengah hari. Iya. jadi kan kalau di sekolah kita kalau misalnya ada acara kegiatan buat lomba gitu kan otomatis kan kita pakai jam belajar gitu kan. Nah jam belajar kita itu kan dari jam 7 sampai jam 4 kalau normalnya. Nah kalau misalnya kita ada kegiatan itu biasanya kita ada dispensasi gitu. Nah dispensasinya itu nggak bisa dari pagi gitu. Jadi dari jam makan siang jam 12 sampai jam 4 gitu. Jadi ya latihannya dari segitu aja sih dari jam 12 sampai jam 4. Nanti sisanya ya latihan di rumah. Sebenarnya kalau saya sendiri sih orangnya nggak latihan, maksudnya nggak di rumah itu nggak selalu latihan kayak macam-macam sih nggak gitu. Terpaku Iya. selalu latihan gitu ya. Ya, yang penting memahami. Malah saya ketika malamnya itu ngerjain tugas bukan maksudnya nggak mau apa ya nggak Menjadi beban. ya soalnya kalau jadi beban pasti besoknya tuh ngeblank gitu karena yang penting itu ada kata-kata pembina saya
yang saya ingat ketika belajar itu jangan hafal tapi mahamin. Pahami. Kalau misalkan ngapal, kita beda tempat aja atau enggak kita Beda lagi. ngobrol sama orang gitu, pasti lupa gitu. Tapi kalau misalkan kita paham isinya itu kayak gimana, konsepnya itu kayak gimana, mau sampai kapanpun ya kita tetap paham gitu. Bahkan ketika misalnya lagi nggak sengaja juga ditanya, itu paham dengan sendirinya gitu. Berarti kalian itu memang dikasih apa ya namanya itu, dikasih dasarnya itu ketika melihat sesuatu itu dipahami ya, bukan dihafal. Jadinya ketika kalian dimanapun ya kalian tahu oh konsepnya seperti ini, berarti yang diutarakan seperti ini walaupun narasinya berbeda, tapi kalau kalian mau paham konsepnya ya kalian bisa gitu menjawabnya dan kalian menerapkan itu. Iya. Keren. Dari Valen, momen uniknya apa sih? Ya, momen uniknya itu saat kita bertemu dengan peserta yang sama itu Kak, sebagai lawan. Berarti Peserta sebelumnya yang sama pernah maksudnya ketemu gimana? lawan yang sama di Iya, jadi ya sebelumnya kan kita pernah ikut lomba debat juga. Iya. Dan kita ikut lagi di sini pesertanya sama sebagai lawan kita gitu. Oh, iya. Jadi kayak ibarat jodoh gitu, ibarat jodoh. Terus gimana tuh? Iya, jadi kita kita kaget, saya sampai mohon kerjasamanya ya. Kalau gitu. soalnya kalian bakal bertanding ya. iya. Ya, kerjasama dalam bertanding. Bertanding juga termasuk kerjasama kan. Ya, gitu. Itu kalian ketemu pas di hari H. Iya. Hari H. Pas Itu di pengocokan Kan Oh, dikocok dulu. Kan dikocok Ternyata- dulu kan. Ternyata dapat nomor urutnya 7, sama-sama 7. Iya, jadi kayak bener-bener takdir, kayak takdir banget. dulu Jodoh. di lomba debat selanjutnya di tempat yang lain Sebelumnya. sebelumnya itu siapa yang juara, kalian apa mereka? Dan dua-duanya. Dua-duanya. Karena sistemnya beda kan kalau Iya. dulu ya sebelumnya gitu Iya. maksudnya. Kalau sebelumnya kan kita mainnya itu poin. Poin. Jadi kita bisa aja gitu. Kita lawan sekolah yang kemarin gitu kan. Bisa aja kita dua-duanya masuk. Tapi bisa juga kita dua-duanya nggak pilih gitu. Kan kalau yang kemarin itu kan kita sistem poin, tapi sistem poin yang paling unggul di antara kita sama dia gitu. Kalau misalkan kita sama dia lebih unggulan kita ya kita yang maju gitu. Tapi kalau yang sebelumnya itu semuanya. Jadi semuanya tanding dulu. Nanti nilainya siapa yang paling besar di ranking lah. Iya. Di ranking. Mungkin dari lomba sebelumnya itu belum puas gitu ya. Ajang balas dendam mungkin. Di lomba ini ketemu lagi ya. Soalnya mungkin dari rumah juga mereka udah siap-siap bakal ketemu lagi gitu. Ya, ketemu lagi untuk kedua kali. Iya, atau gimana gitu ya. Jadi pokoknya setelah lomba itu ya perdalam lebih lanjut gimana cara public speaking yang baik dan lain sebagainya. Berarti kalian jangan-jangan tim kalian dan tim yang sana melawan kalian memang sebelumnya itu punya greget sendiri, ini sistemnya kok seperti ini, mau nyoba ada di STKIP ini, di Himaba ini sistemnya kayak Iya. gimana? Pasti beda ya? Pasti Sistemnya beda. 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 Kok bisa beda, ada yang di mana aja gitu? Tadi ada poin-poin, aku kurang Ya. paham tuh kayak Jadi gini, kalau di debat itu sebenarnya tergantung instansi yang mengadakan ya. Iya. Kayak misal kampus sebelah gitu, ya kan, kampus X misalnya. Iya. Itu ketika dia mengadakan lomba debat, itu kan pasti ada rapat kayak nentuin juknisnya gimana, juklaknya gimana. Nah, di juklak itu jelasin kayak misal perebutan pemenang itu diambil dari poin terbesar. Jadi misal ada 10 sekolah nih yang ikutan. Nah, 10 sekolah itu ditandingin dulu gitu semuanya gitu. Nanti yang misalkan sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, sekolah E, F, GH, IJ misalnya kan. PLMN, Nah, ya seterusnya mungkin. Nah, itu pasangan-pasangannya dilombain semua juga. Nah, nanti dari itu misalnya dari 10 itu diambil nanti misalkan 6 besar. Nah, siapa nih ranking 1 sampai 6 yang paling besar gitu kan. Bisa aja si A sama si B karena misalkan poinnya itu sama-sama besar dan masuk kategori misalkan ya cocok dengan mosi atau argumennya bagus, itu masuk dua-duanya. Nah, si C sama si D mungkin karena kurang bagus gitu kan penilaiannya, itu dua-duanya nggak masuk. Jadi ada sistem poin. Itu sistem poin. Jadi semuanya main dulu nanti di rankingin itu yang paling besar. Ada juga sistem gugur. Kalau sistem gugur itu kayak main bola. eliminasi Ya, eliminasi.
kita lawan sekolah X misalnya. Nah, sekolah kita lebih unggul ya berarti kita yang maju gitu. Kalau misalnya sebaliknya kita yang kurang dan sekolah X yang unggul, nah itu sekolah X yang maju. Jadi itu sistemnya eliminasi. Oh iya. Setiap sistem pasti punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Mungkin sistem poin itu kelebihannya bisa lebih cepat nyeleksi gitu ya. Iya. Misalkan dari 40 orang atau 40 peserta itu langsung diambil 10 atau 5 bahkan kayak gitu. Kalau sistem gugur kan lama ya. Jadi kayak kita harus nunggu dulu dari misalkan dari 40 peserta gitu. Pesertanya dieliminasi Iya. gitu ya. Jadi dari 40 ke 20 ke 10 kayak gitu. Panjang.